selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, selamat berjumpa untuk yang pertama kalinya kelas Evidence Based Medicine. Ya, meskipun ini bukan pertemuan kita yang pertama, karena ini Anda sudah semester 6, Anda sudah berjumpa Ibu beberapa kali ya di mata kuliah sebelumnya. Tapi Ibu tetap akan memperkenalkan diri lagi. Siapa tahu ada yang sudah lupa dengan namanya Ibu. Ya, jadi saya Ibu Maria Filomena Erika Rengga yang sehari-harinya disapa Ibu Rilke. Rilke. Nah, karena nama saya ini tergolong unik, jadi kadang-kadang mahasiswa suka keliru menyebutnya ya. Jadi Ibu Rilke. Ya, seperti pada pertemuan kuliah biasanya, pada pertemuan yang pertama dari Evidence Based Medicine ini, Ibu juga mengajak Anda untuk mengunduh yang namanya kontrak perkuliahan ya. Yang pertama kontrak perkuliahan, dan juga ada rencana pembelajaran semester. Ya, semua sudah Ibu unggah pada e-learning UCB. Ya, jadi Anda silakan unduh supaya Anda punya gambaran secara menyeluruh ya. Kira-kira saya belajar Evidence Based Medicine pada semester 6 ini seperti apa? Karena Ibu juga tahu pada semester ini Anda sudah mulai disibukkan dengan persiapan dan penelitian untuk skripsi, sehingga Anda bisa membagi waktu Anda dengan lebih bijaksana antara kuliah, tugas, penelitian, kuliah yang lainnya juga di semester 6 ya. Jadi pada akhirnya evaluasi atau hasil belajar Anda juga tetap memuaskan. Ya, sebelum Ibu masuk ke inti perkuliahan, Ibu juga mau jualan dulu ya, Ibu mau branding dulu mengenai mata kuliah Evidence Based Medicine ini, gitu ya. Jadi kan Anda kan mau belajar sepanjang satu semester. Kira-kira apa nih manfaatnya Anda belajar Evidence Based Medicine ya? Anda sudah mengambil mata kuliah ini, jadi Anda dari awal harus tahu dulu gambaran manfaatnya. Supaya dari waktu ke waktu sepanjang kuliah ini Anda tentunya semakin bersemangat dan punya motivasi yang baik. Ada yang mau menjadi volunteer untuk berbagi idenya? Ya, silakan. Mas yang baju merah yang di tengah, siapa Mas namanya? Mas Rahmat. Ya, Mas Rahmat. Silakan Mas Rahmat. Kira-kira menurut Mas Rahmat, apa nih manfaatnya? Ya, betul sekali ya. Betul sekali, luar biasa. Manfaatnya itu yang tadi disampaikan oleh Mas Rahmat, cocok dan sesuai. Kalau saya boleh tahu, Mas Rahmat sudah mulai penelitian skripsi, Mas? Oh, sudah. Jadi sudah dimulai ya, proposalnya sudah diselesaikan. Oke. Penelitiannya di mana, Mas? Tentang apa topiknya? Oh ya, pantas, cocok sekali ya. Karena ternyata juga penelitiannya di klinis komunitas. Jadi seperti yang tadi Mas Rahmat sudah sampaikan ya, bahwa evidence based medicine itu membantu Anda untuk mendapatkan bukti terbaik untuk keputusan klinis. Betul itu ya, Mas? Jadi dengan Anda belajar evidence based medicine ini, manfaatnya Anda bisa mencari sendiri, kemudian menemukan bukti atau sumber pustaka, dalam hal ini artikel penelitian yang paling baik ya, yang terbaik, yang paling baru, yang terkini untuk digunakan dalam pengambilan keputusan klinis, tentunya untuk kasus pasien Anda individu per individu. Karena kalau kita bicara tentang klinis atau tentang terapi pasien, tidak bisa tuh kita samaratakan ya. Terapi pada pasien A tidak bisa kita terapkan seutuhnya 100% ke pasien B. Meskipun kondisi penyakitnya sama ya, karena ada hal-hal lain yang bisa mempengaruhi. Nah, karena itu kalau Anda belajar evidence based medicine, Anda bisa tahu kira-kira sumber pustaka apa yang saya perlu cari untuk kasus pasien A, dan untuk yang pasien B ini apa nih pustakanya, begitu ya. Jadi manfaatnya Ibu pikir sangat luar biasa. Apalagi kalau kayak tadi Mas Rahmat, nanti penelitiannya di klinis komunitas, tentunya hasil penelitian Anda, pembahasan Anda nanti bisa lebih mendalam ya, secara mendalam Anda bisa tampilkan. Dan kalau hasilnya nanti sudah jadi, sudah dipublikasi atau sudah diberikan laporan penelitiannya pada tempat penelitian, nanti sangat berguna ini untuk praktisi di tempat penelitiannya. Jadi begitu ya manfaat kuliahnya. Oke, pada akhir pertemuan kita yang pertama ini, nanti Anda diharapkan bisa menjelaskan ya, dan Anda bisa berdiskusi, terlibat aktif mengenai sejarah dalam diskusi tentang sejarah perkembangan dan konsep dari evidence based medicine. Jadi sudah Ibu paparkan ya, seperti di slide Ibu ini ada 3 indikator yang menunjukkan bahwa Anda sudah bisa atau kemampuan akhir yang tadi sudah tercapai. Yaitu yang pertama, Anda sudah bisa menjelaskan perbedaan mengenai paradigma pelayanan kefarmasian yang lama dan yang baru. Kemudian yang kedua, Anda bisa menguraikan ya, bagaimana sih kemunculan dari evidence based medicine ini pada paradigma yang baru dari pelayanan kefarmasian ya. Kemudian yang ketiga, Anda juga bisa menjelaskan, menguraikan dengan baik mengenai konsep dari evidence based medicine ini ya. Jadi ada 3 indikator untuk kuliah kita, pertemuan kita pada yang
pada hari ini ya, pada pertemuan yang pertama ini. Sebelum Ibu memberikan perkuliahannya, kita masuk ke kegiatan inti di perkuliahan. Ibu mau ketuk pintu dulu nih. Kalau seumpama kita analogikan evidence-based medicine ini suatu kota ya, sebut saja kota evidence-based medicine. Nah, Ibu mau tahu Anda nih ada di seberang mana, di sebelah mana dari kota ini? Di masih jauh, 10 km dari pintu gerbangnya belum masuk, atau sudah hampir tiba nih, 2 atau 1 kilometer masuk ke pintu gerbang evidence based medicine-nya, kota evidence based medicine-nya itu, atau sudah masuk ke dalam kota itu sendiri ya, tinggal menjelajah. Jadi Ibu, dari ini ada Anda ada 43 orang ya satu kelas ini. Ya mungkin ada 3-4 lah teman-temannya yang bisa mewakili pendapat dari satu kelas ini. Coba ya. Ya, Mbak yang rambutnya sebahu. Namanya siapa, Mbak? Mbak Indah. Ya, gimana Mbak Indah? Kira-kira kalau dengar evidence-based medicine, aduh, apa yang muncul di benaknya Mbak Indah? Ya, wah luar biasa. Bagus sekali ya jawabannya, terima kasih Mbak Indah. Jadi ternyata Mbak Indah ini sudah akan masuk ke dalam pintu gerbang kota itu sendiri ya, kota evidence-based medicine. Bagus sekali. Ya, terima kasih Mbak Indah. Siapa Mbak namanya Mbak? Mbak Ratih, silakan Mbak Ratih. Iya. Ini lebih lengkap lagi ya. Terima kasih Mbak Rati, jawabannya bagus. Hampir sama dengan Mbak Indah, tapi ini lebih sedikit ya. Jadi ini kalau kita analogikan mungkin sudah masuk ke dalam gerbang kota evidence-based medicine. Tinggal menjelajah lagi nih. Ya, terima kasih Mbak Indah dan Mbak Rati. Satu lagi dari mas-mas ya, mewakili yang cowok-cowok. Mas yang wajahnya mirip Ariel Noah nih. Mas siapa mas namanya? Mas Bagus. Ya, silakan Mas Bagus. Ya, oke, terima kasih Mas. Bagus jawabannya ya, sesuai dengan namanya Bagus. Jawabannya juga bagus. Ya, cocok. Jadi dari jawabannya Mas Bagus, Mbak Indah dan Mbak Ratih ini, Ibu bisa mempunyai gambaran ya. Ternyata Anda ini sudah dekat sebenarnya ya. Ada yang sudah masuk bahkan di dalam gerbang kota evidence-based medicine. Ini supaya kita lebih mudah bagi Anda ke depannya seperti apa. Sekarang Anda tinggal masuk dan menjelajahi yang namanya evidence-based medicine itu. Oke, kita langsung masuk ke kegiatan inti perkuliahan kita. Jadi Ibu akan menjelaskan dulu sebenarnya apa sih definisi dari evidence-based medicine itu sendiri. Nah, kalau kita lihat kata per kata ya, evidence bukti, based berbasis, medicine pengobatan, pengobatan berbasis bukti ya. Memang secara harfiahnya seperti itu ya. Berdasarkan textbook buku yang Ibu gunakan ya, di sini yang sudah tercantum pada RPS ya. Nanti Anda sudah bisa download juga e-booknya. Ya, evidence-based medicine ini merupakan suatu penggunaan bukti. Penggunaan bukti apa? Ya, ini bukti artikel, bukti penelitian. Bukti yang seperti apa nih, Bu? Baik dan terkini itu kata kuncinya juga. Yang secara apa? Yang disajikan secara teliti, ya. Kemudian eksplisit, jadi harus gamblang, jelas, dan bijaksana. Ya, jadi penggunaan bukti penelitian atau bukti ilmiah yang terbaik dan terkini, gitu ya, secara teliti, eksplisit, dan bijaksana. Nah, ini untuk apa Bu sebenarnya penggunaan bukti ini? Untuk pengambilan keputusan klinis. Tadi di awal Ibu sudah sempat singgung di manfaatnya. Jadi tujuannya evidence-based medicine ini adalah untuk penggunaannya atau penerapannya pada kasus klinis gitu ya, pada pengambilan keputusan klinis, pada perawatan atau terapi pasien individu per individu. Ya, kurang lebih sama seperti tujuan manfaat penelitian, kuliahnya kita hari ini tadi ya. Ya. Jadi kalau kita lihat dari textbook yang dari Mayer ini ya, tahun 2010, the evidence-based medicine has been defined as the consensus, explicit, and judicious use of the best evidence in making decisions about the care of individual patients. Jadi kalau kita lihat dari satu pengertian ini, baik tadi yang sudah Ibu terjemahkan maupun yang asli ya dari textbooknya, ada beberapa poin ya, bukti ilmiah atau bukti penelitian, kemudian pasien tentunya, dan penggunaan atau pengambilan keputusan ini tentunya dilakukan oleh tenaga kesehatan atau klinisi. Klinisi di sini tentunya yang menentukan terapi dari pasien, yaitu dokter ya. Dokter ya berdiskusi terkait dengan terapinya itu, karena kita tahu bahwa apoteker yang adalah ahli atau profesional dari obat-obatan atau kefarmasian juga sangat terlibat di dalamnya. Jadi evidence-based medicine ini punya 3 pilar, begitu ya, yang tidak bisa dilepaskan karena saling berkaitan, saling beririsan satu dengan yang lainnya. Ada yang namanya bukti ilmiah, ya, kemudian ada yang namanya tenaga klinis, tenaga kesehatan klinisi di sini
dokter dan apoteker tentunya secara khusus, tetapi tenaga klinis ini juga bisa meluas selain dokter dan apoteker, semua yang terlibat dalam perawatan pasien itu ya. Kemudian yang ketiga adalah pasien itu sendiri. Karena kalau dalam evidence-based medicine, dalam perawatan ataupun pelayanan pasien, kita tidak sedang memberikan terapi atau tidak sedang berhadapan dengan benda mati. Ini kita berhadapan dengan makhluk hidup, dengan pasien, dengan manusia yang punya nilai, yang punya pendapat. Jadi konsep dari evidence-based medicine itu sendiri berdasarkan pengertian atau definisinya ini punya 3 nilai yang saling beririsan ya, biasanya digambarkan dalam bentuk cincin seperti yang ada di slide ibu ini. Cincinnya saling beririsan, jadi ada bukti ilmiah yang terbaik dan terkini, ada keputusan dan pengalaman dari klinisi, ada nilai ataupun value ya dari pasien. Jadi tidak bisa lepas dari ketiga hal ini. Meskipun dokter, apotekernya sudah punya pengalaman, ya sudah, saya tidak usah pedulikan bukti klinis terbaru, toh saya sudah berpengalaman 10 tahun, 20 tahun dalam berpraktik. Tunggu dulu, karena ilmu pengetahuan ya, kemudian perkembangan penyakit juga terus berubah dari waktu ke waktu. Jadi dibutuhkan memang yang namanya bukti ilmiah untuk menemani atau membantu kita mengambil keputusan klinis selain pengalaman klinis kita itu sendiri ya sebagai tenaga kesehatan. Seandainya Anda punya ya di dalam perjalanan nanti kan dari pertemuan 1 sampai terakhir, Anda akhirnya pelan-pelan tahu dan punya kemampuan untuk mencari lalu mengkaji sumber pustaka atau artikel penelitian itu. Ternyata kalau sudah cocok dan pasiennya belum bisa menerima secara menyeluruh ya, misalnya ada keputusan klinis kemudian dari jurnal itu ternyata penggunaan injeksi, kemudian pasiennya keberatan karena injeksinya terlalu mahal, kalau pakai injeksi obat A, adakah alternatif lainnya yang lebih murah? Nah itu juga harus diperhatikan karena nilai atau value dari pasien ini adalah salah satu dari 3 komponen dari 3 cincin yang saling beririsan ataupun nilai dari konsep evidence-based medicine itu sendiri. Ada pertanyaan terkait penjelasan Ibu? Sudah beberapa menit ini, tadi kita sudah brainstorming ya, sudah diskusi juga. Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Oke, kalau begitu Ibu sampaikan dulu kesimpulannya ya. Jadi secara umum, kita akan membahas tentang konsep ataupun pengertian dari definisi dari evidence-based medicine itu sendiri, yang merupakan suatu penggunaan bukti. Penggunaan bukti dalam hal ini artikel penelitian ya, ataupun jurnal terbaru yang terbaik, terbaru, yang digunakan secara teliti, ya, eksplisit, kemudian bijaksana untuk pengambilan keputusan klinis. Dan dalam hal ini ada 3 nilai yang saling berkaitan atau beririsan ya dalam suatu evidence-based medicine, yaitu bukti terbaik dan terkini, pengalaman klinisi, ya, dan nilai pasien. Bagus sekali. Supaya kita lebih lengkap lagi, pemahaman Anda juga lebih melekat lagi, kita akan quiz dulu sebentar nih. Ya, kemarin Ibu sudah sampaikan ke penanggung jawab mata kuliah di kelas ini ya, Mbak Retno ya, untuk membuat grup Telegram. Jadi Ibu sudah di-invite juga ke dalamnya. Ya, sudah cocok ya? Iya, materi yang Ibu berikan hari ini sudah cocok. Jadi nanti Ibu tanda tangani kartu hadirnya, terus nanti akan Ibu unggah pada e-learning kita ya. Baiklah, kalau begitu terima kasih banyak kelas Evidence-Based Medicine. Anda sudah pay attention, sudah mau terlibat aktif ya, ikut ambil bagian dalam diskusi, dalam brainstorming kita pada siang hari ini. Meskipun mungkin ada beberapa yang mulai ngantuk, tapi semoga apa yang sudah diberikan tadi bermanfaat dan Anda tetap mengingat. Ingat, tugasnya ada 2, kita jumpa lagi minggu depan. Dan tentunya semangatnya harus lebih bagus ya. Anda persiapkan diri lebih baik karena kontrak perkuliahan sudah Ibu sajikan, sudah Ibu berikan. Baik, sekali lagi terima kasih kelas Evidence-Based Medicine. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.